17 dokter terbaik di dunia dipanggil untuk menyelamatkan satu-satunya anak laki-laki dari salah satu orang terkaya di planet ini, seorang anak yang menderita penyakit aneh yang tak satupun pemeriksaan medis mampu menjelaskan, tak satupun alat bisa mendeteksi, dan tak satupun pengobatan berhasil menyembuhkan. Dan ketika kondisinya semakin memburuk hingga seluruh rumah sakit jatuh dalam kekacauan, harapan perlahan memudar sampai seorang anak perempuan pendiam berusia 8 tahun. Putri seorang petugas kebersihan, menyadari sesuatu yang tak seorang pun melihat, sesuatu yang bukan hanya akan mengubah nasib satu nyawa, tetapi juga membuka kebenaran mengejutkan yang selama ini tersembunyi di depan mata. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berlangganan kanal dan menyukai video ini, serta tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton karena kami senang mengetahuinya. Anak laki-laki dari Chandra Bawono baru berusia 10 tahun, namun sudah menjadi pusat sebuah misteri mengerikan. Chandra Bawono adalah salah satu tokoh terkaya di industri farmasi dengan koneksi dan kekuasaan di seluruh dunia. Tetapi bahkan pengaruhnya tak mampu menghentikan apa yang sedang terjadi pada putranya. Raka Wiratama dilarikan secara darurat ke RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng dalam kondisi kritis. Tubuhnya perlahan melemah tanpa alasan yang jelas, tanda vitalnya menurun drastis, kadar oksigennya sangat rendah, dan kulitnya berubah menjadi abu-abu aneh. Situasinya begitu parah hingga 17 dokter terbaik dari berbagai negara dipanggil. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan namun semua hasil tampak normal. Tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Rumah sakit dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Wartawan berkerumun di luar, petugas keamanan berjaga di mana-mana. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia menunggu dengan cemas. Di dalam rumah sakit suasananya terasa mendesak namun jawaban tak kunjung muncul. Kondisi Raka Wiratama terus memburuk. Dan waktu hampir habis. Di tengah kekacauan itu seorang anak bernama Anissa Putri Utami juga berada di rumah sakit. Ia baru berusia 8 tahun dan berasal dari keluarga miskin. Berada di sana karena ibunya Sri Rahayu bekerja sebagai petugas kebersihan. Sementara Sri Rahayu membersihkan lorong dan ruangan, Anissa Putri Utami tetap diam sambil mengamati semua yang terjadi di sekitarnya. Tak seorang pun memperhatikannya karena ia bukan dokter, bukan perawat, dan bukan siapa-siapa. Namun matanya tajam. Ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya yang singkat termasuk peristiwa paling menyedihkan. Kematian ayahnya Bagus Santosa. Ia mengingat setiap detail hari-hari terakhir ayahnya. Bagaimana penampilannya berubah, bagaimana tubuhnya melemah, dan bagaimana para dokter juga tak tahu apa yang terjadi. Dan kini saat memandang Raka Wiratama, kondisi anak itu terasa sangat familiar baginya. Warna kulitnya, perubahan napasnya, serta kebingungan para dokter mengingatkannya pada ayahnya, Anissa Putri Utami mungkin tidak memahami ilmu kedokteran, tetapi ia tahu apa yang pernah ia lihat, dan ketika ia terus mengamati, sesuatu yang dalam muncul di dalam dirinya, kenangan tentang penyakit ayahnya kembali dengan jelas, bukan sekadar firasat melainkan sebuah tanda yang pasti. Ia pernah melihat hal ini sebelumnya dan kini semuanya terasa cocok. Meski tak memahami istilah medis atau mesin di sekelilingnya, ingatannya kuat, sementara orang-orang di sekitarnya panik, ia tetap tenang. Membandingkan warna kulit Raka Wiratama, gerakan dadanya saat berusaha bernapas, dan kebuntuan para dokter dengan hari-hari terakhir ayahnya, semuanya sama persis. Anissa Putri Utami tak memiliki pendidikan medis, tetapi ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain, ingatan yang dipenuhi kehilangan dan rasa sakit. Dan dari situlah lahir pengetahuan yang tak mampu dijangkau para dokter. Para dokter masih tersesat dalam kebingungan, mereka menatap monitor tanda vital, berdebat satu sama lain. Lalu mengulang pemeriksaan berkali-kali tanpa henti. Namun tetap tak mampu menjelaskan mengapa kadar oksigen Raka Wiratama begitu rendah. Berbagai terapi dicoba tetapi tidak ada yang membantu. Setiap hasil baru tetap terlihat normal sehingga semuanya terasa tidak masuk akal. Sampai salah satu dokter bergumam bahwa ini seperti bertarung melawan hantu. Sesuatu yang nyata namun tak terlihat. Sementara itu Anissa Putri Utami berada tak jauh dari sana. Diam tetapi sangat waspada. Ia tidak diizinkan masuk ke kamar pasien sehingga ia hanya mengamati dari koridor. Dan karena tak seorang pun memedulikannya, ia bisa melihat semuanya tanpa gangguan. Lalu pada saat itu sebuah keyakinan kuat muncul dalam benaknya, bukan sekadar dugaan melainkan sesuatu yang benar-benar ia percaya. Ada yang keliru dan para dokter melewatkannya. Bukan karena mereka tidak cerdas, melainkan karena mereka belum pernah melihat apa yang pernah ia lihat. Anissa Putri Utami sempat ingin memberitahu seseorang, tetapi siapa yang akan mendengarkan? Ia hanya anak 8 tahun dan bahkan bukan pasien. Ibunya Sri Rahayu hanyalah petugas kebersihan. Tak ada orang di rumah sakit yang akan percaya pada suara seorang anak. Namun Anissa Putri Utami tidak bisa melepaskan apa yang telah ia tangkap.
Ia terus menatap Raka Wiratama dengan harapan mungkin ada orang lain yang melihat hal yang sama. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin, ia tidak bingung, ia tahu persis apa yang sedang ia lihat, jantungnya berdebar. Semakin cepat bukan karena takut, melainkan karena kepastian, ia tidak berniat menjadi pahlawan, ia hanya tahu ada sesuatu yang salah dan mungkin hanya dirinya yang bisa mengenalinya. Ini bukan soal benar atau menang, ini soal menyelamatkan Raka Wiratama yang waktunya semakin menipis. Di dalam kamar, alarm dan bunyi alat medis terus terdengar. Para dokter tampak makin cemas karena tidak ada yang berhasil. Di luar ruangan, media semakin bising dan para wartawan mengejar berita apapun. Sementara petugas keamanan seperti Agus Setiawan menahan kerumunan, tetapi semua itu tidak berarti apa-apa bagi Anissa Putri Utami. Matanya tetap terpaku pada Raka Wiratama, dan bayangan tentang ayahnya Bagus Santosa memenuhi pikirannya. Ia teringat warna kulit ayahnya, cara ayahnya berjuang bernapas. Dan bagaimana tidak ada yang menolong tepat waktu? Ia tidak ingin hal yang sama terjadi pada anak itu. Ia mungkin belum tahu bagaimana harus berbicara atau kepada siapa. Tetapi jauh di dalam dirinya ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa jika ia tidak bertindak maka tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan pikiran itu memberinya keberanian walau ia belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Anissa Putri Utami menarik napas dalam, menatap sekeliling. Ibunya Sri Rahayu masih bekerja dan belum menyadari wajah serius putrinya. Para dokter terlalu sibuk memburu jawaban. Anissa Putri Utami maju beberapa langkah ke tepi koridor agar bisa melihat lebih jelas. Kondisi Raka Wiratama tidak berubah, tetap dalam bahaya, dan sekali lagi ia merasakan kilatan yang kuat, bukan lagi sekadar ingatan melainkan pemahaman. Ia mengingat momen persis ketika gejala ayahnya mulai muncul dan kini ia melihat pola yang sama pada Raka Wiratama. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan para dokter. Atau apakah mereka akan percaya, tetapi ia yakin pada satu hal, ia sudah pernah melihat ini, dan sekarang ia tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa membantu jika saja ada yang mau mendengarkan. Ia tetap berdiri di koridor rumah sakit melihat orang berlari ke sana kemari. Para perawat bergerak cepat, para dokter memberi instruksi. Alarm berbunyi dari berbagai kamar, lalu ia mencoba menyapa seorang perawat yang lewat, menarik pelanjas perawat itu dan berkata bahwa ia perlu bicara, tetapi perawat itu tidak berhenti, bahkan tidak menoleh, berjalan terus seolah-olah Anissa Putri Utami tidak ada. Ia mencoba lagi pada perawat lain dan hasilnya sama. Tidak ada yang mau mendengarkan apa yang hendak ia katakan. Hal itu membuat Anissa Putri Utami frustrasi. Ia tahu apa yang ia lihat dan ia yakin itu penting. Jadi ia berlari menghampiri ibunya Sri Rahayu yang sedang mengepel lantai di dekat situ dan berusaha menjelaskan. Ia bercerita tentang Raka Wiratama dan bagaimana kondisinya tampak persis seperti ayahnya Bagus Santosa sebelum meninggal. Tetapi Sri Rahayu tidak percaya. Ia menyuruh Anissa Putri Utami berhenti dan mengatakan bahwa putrinya hanya sedang teringat hal-hal sedih karena kehilangan ayahnya. Menganggap itu cuma luka batin, bukan sesuatu yang nyata. Namun Anissa Putri Utami menggeleng, ia tahu ini nyata. Ia tidak mungkin melupakan hari-hari ketika ia menemani Bagus Santosa di rumah sakit. Ia memang selalu pendiam tetapi ingatannya melekat pada setiap detail. Ayahnya sulit bernapas, napasnya memburuk dari hari ke hari. Warna kulitnya berubah dari normal menjadi keabu-abuan, dan ada bau aneh di kamar rumah sakit, sesuatu yang saat itu tidak ia pahami. Tetapi sekarang semua itu terjadi lagi, bukan pada Bagus Santosa, melainkan pada Raka Wiratama, anak dari Chandra Bawono. Ia pernah melihatnya dan kini melihatnya kembali. Ini bukan kenangan yang menipunya, ini nyata dan sedang terulang. Bagus Santosa bekerja keras setiap hari sebagai pekerja proyek bangunan, dan sebelum sakit ia baru pulang dari pekerjaan di Afrika Timur, Kenya, Tanzania. Ia sehat sebelum berangkat, tetapi sesuatu berubah setelah ia kembali. Para dokter tidak pernah menemukan penyebab penyakitnya. Ia dirawat selama 2 minggu namun tidak terselamatkan. Tidak ada jawaban saat itu, sama seperti sekarang. Anissa Putri Utami memikirkan para dokter. Dulu mereka juga tampak kebingungan, memeriksa semuanya seperti sekarang, melakukan seluruh pemeriksaan dan membaca semua angka, tetapi tetap tidak bisa menjelaskan mengapa Bagus Santosa seakan sekarat tanpa sebab. Dan kini pola itu berulang pada Raka Wiratama. 17 dokter berusaha menyelamatkannya tetapi tetap tidak ada yang berhasil. Anissa Putri Utami tidak memahami semua ilmu di baliknya dan ia tidak perlu. Yang ia pahami adalah apa yang ia lihat. Ia tidak butuh mesin untuk mengatakan ada yang salah. Ia bisa melihatnya jelas dengan matanya sendiri. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan yang menyedihkan atau sesuatu yang normal, ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi lagi.
Ayahnya telah meninggal dan kini orang lain mengalami hal yang sama. Ia tidak bisa mengabaikannya. Tidak, kali ini dulu ia pernah diam. Tetapi sekarang ia merasa harus bicara. Ia menatap lagi sekeliling rumah sakit. Semua orang terlalu sibuk untuk berhenti dan mendengarkan. Tetapi ia tidak mau menyerah. Ia ingat betapa tak berdayanya ia ketika Bagus Santosa sakit. Ia tidak ingin itu terulang. Ia tidak ingin Raka Wiratama mati dengan cara yang sama. Ia merasa dirinya satu-satunya yang mengerti apa yang terjadi. Ia tidak punya bukti, tetapi ia punya ingatan. Itu satu-satunya yang ia miliki dan itu harus cukup. Ia terus memikirkan bau aneh di kamar itu, bukan bau rumah sakit yang biasa, melainkan sesuatu yang ganjil dan kini kembali tercium. Napas Raka Wiratama dangkal seperti ayahnya, kulitnya yang abu-abu juga sama seperti ayahnya. Anissa Putri Utami mengenali tanda-tanda itu. Bukan. Kebetulan, ia merasakan kuat bahwa ada kaitan antara dua kejadian ini. Para dokter mungkin melewatkannya dulu, dan mungkin sedang melewatkannya lagi sekarang. Ia tidak ingin kehilangan orang lain dengan cara yang sama. Sri Rahayu mencoba menyuruhnya duduk, menyuruhnya diam dan membiarkan para dokter bekerja. Tetapi Anissa Putri Utami tidak bisa tetap diam. Ia merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Dorongan untuk bertindak. Ia tidak berniat membuat masalah, ia hanya ingin seseorang mendengarkan. Ia kecil dan suaranya tidak jauh terdengar, tetapi ia siap meninggikannya bila perlu, dan rasa takut yang dulu ia rasakan perlahan berubah menjadi keberanian, karena ia pernah diam ketika Bagus Santosa meninggal. Tak seorang pun pernah menanyakan apa yang dipikirkan Anissa Putri Utami, dan mungkin saat itu ia juga belum tahu harus berkata apa. Tetapi sekarang ia tahu, ia telah melihat hal yang sama terjadi 2 kali. Itu berarti ini bukan kesalahan dan bukan sekadar nasib buruk, kali ini ia harus didengar. Ia tidak peduli jika orang menganggapnya hanya anak kecil yang berduka. Ia tahu kebenaran dan itu harus lebih penting daripada apapun. Anissa Putri Utami menegakkan tubuh, ibunya Sri Rahayu masih menyuruhnya berhenti dan menenangkan diri. Tetapi Anissa Putri Utami tidak lagi mendengarkan. Ia menatap ke arah kamar tempat Raka Wiratama terbaring. Alarm alat medis terus berbunyi. Para dokter berlarian, para perawat mondar-mandir, dan tidak ada yang berubah. Raka Wiratama masih sekarat dan tak seorang pun tahu alasannya. Tetapi Anissa Putri Utami tahu. Mungkin bukan dengan bahasa medis, namun ia tahu dari pengalaman dan dari rasa sakit. Ia tidak ingin berteriak, tetapi ia akan melakukannya. Bila perlu, seseorang harus sadar, seseorang harus berhenti dan melihat apa yang ia tunjukkan. Ia tidak bisa membiarkan orang lain mati hanya karena tidak ada yang mau mendengarkan. Ayahnya Bagus Santosa pernah hidup sebagai orang biasa dan kasusnya dulu nyaris tak dianggap. Tetapi anak ini adalah putra dari Chandra Bawono, salah satu orang paling berkuasa. Mungkin itu berarti kali ini akan ada yang peduli. Mungkin kali ini kebenaran tidak akan diabaikan, dan Anissa Putri Utami siap berbicara. Dengan tegas dan jelas, ia lalu berjalan menyusuri koridor rumah sakit sambil memeluk erat sebuah map berkas rekam medis yang usang. Di dalamnya tersimpan dokumen medis lama milik ayahnya Bagus Santosa. Map itu sudah berada di rumah sejak ayahnya meninggal. Ia tak pernah membukanya sebelumnya. Tetapi sekarang, karena apa yang terjadi pada Raka Wiratama, ia mengambilnya dari laci tempat Sri Rahayu menyimpannya. Ia membaca setiap halaman dengan hati-hati, berusaha memahami istilah kedokteran. Sebagian besar tidak ia mengerti, tetapi ia mencari bagian-bagian penting yang cocok dengan apa yang ia lihat pada Raka Wiratama. Lalu dengan tekad kuat ia berjalan sambil mencari satu orang saja, Dr. Raditya Pratama, pemimpin tim medis yang selama ini berusaha menyelamatkan Raka Wiratama. Anissa Putri Utami sudah beberapa kali melihat Dr. Raditya Pratama di dekat Icu dan ia menunggu sampai melihatnya keluar dari sebuah ruangan. Wajahnya tampak lelah seolah tidak tidur berhari-hari. Namun Anissa Putri Utami menarik napas dalam, berdiri di hadapannya, dan mengatakan bahwa ia harus bicara. Dr. Raditya Pratama berhenti, terkejut melihat seorang anak dengan wajah begitu serius memegang map tebal. Ia jelas sedang terburu-buru. Tetapi ada sesuatu di mata Anissa Putri Utami yang membuatnya menahan langkah. Anissa Putri Utami berkata ini penting dan ini tentang pasien yang sedang kritis. Mula-mula Dr. Raditya Pratama ragu, lalu ia membawanya ke sudut yang lebih tenang agar mereka bisa berbicara. Sebentar, Anissa Putri Utami membuka map itu dan menunjukkan lembar-lembar dokumen. Ia mengatakan semuanya milik ayahnya Bagus Santosa yang meninggal beberapa bulan lalu. Ia menjelaskan bahwa ayahnya mengalami gejala yang sama seperti Raka Wiratama. Dr. Raditya Pratama mendengarkan dalam diam sambil menelusuri berkas-berkas itu. Wajahnya tetap tenang. Tetapi Anissa Putri Utami bisa melihat ia sedang berpikir. Lalu Anissa Putri Utami mulai menjelaskan kondisi ayahnya langkah demi langkah. Ia menyebut kulit yang mengabu,
sesak napas, dan bagaimana para dokter dulu tidak pernah menemukan penyebabnya. Kemudian ia menambahkan tentang bau aneh di kamar. Bau yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Dan kali ini Dokter Raditya Pratama menatapnya kembali dengan perhatian yang jauh lebih serius. Sementara Anissa Putri Utami terus menambahkan detail. Mengingat semuanya dengan jelas meski ia masih sangat kecil saat itu, ia mengatakan bahwa Bagus Santosa sehat sebelum bekerja ke luar negeri. Lalu, sepulangnya kesehatan ayahnya merosot dengan cepat. Suaranya tetap tegas ketika ia menceritakan warna wajah ayahnya, cara ayahnya berjuang bernapas, dan bagaimana tidak ada tindakan medis yang berhasil memperbaikinya. Dokter Raditya Pratama tetap diam, tetapi terus membalik halaman. Ia melihat catatan rumah sakit, hasil pemeriksaan, dan betapa miripnya semua detail. Lalu Anissa Putri Utami mengatakan sesuatu yang membuatnya berhenti membalik kertas. Ia menyebut bahwa ayahnya Bagus Santosa sempat mulai mengeluh tentang tenggorokan. Mengatakan kepada dirinya dan ibunya Sri Rahayu bahwa rasanya seperti ada sesuatu yang menggores dari dalam. Bukan sakit tenggorokan biasa karena flu, melainkan lebih dalam, sejenis gatal yang tidak berhenti. Dokter Raditya Pratama berkedip dan menatap Anissa Putri Utami dengan tajam. Itu hal baru. Detail itu tidak muncul pada hasil pemeriksaan Raka Wiratama, tetapi membuat sesuatu tiba-tiba pas di pikirannya. Seolah sebuah pola mulai terbentuk, ia menatap lagi map berkas rekam medis itu, tidak tersenyum dan tidak banyak bicara. Namun Anissa Putri Utami bisa merasakan ia sudah tidak mengabaikannya. Kata-katanya mulai masuk, ini bukan imajinasi anak kecil, ada keterhubungan nyata. 2. Pasien berbeda dengan tanda-tanda yang sama-sama tak bisa dijelaskan. Anissa Putri Utami terus berbicara karena takut jika ia berhenti maka Dokter Raditya Pratama akan pergi. Ia mengulang gejala-gejala ganjil itu dan mengingatkan bahwa para dokter dulu tidak pernah menemukan jawaban untuk Bagus Santosa. Dan kini hal yang sama terjadi lagi. Ia mengatakan mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin sesuatu yang sama yang merenggut nyawa Bagus Santosa sedang melukai Raka Wiratama. Ia tidak tahu nama penyakitnya, tetapi ia mengenali tanda-tandanya. Dokter Raditya Pratama tampak tenggelam dalam pikirannya dan tepat saat ia hendak bicara, alarm keras meraung di koridor. Anissa Putri Utami menoleh cepat. Suara itu datang dari area ICU. Seseorang berteriak bahwa kondisi Raka Wiratama memburuk lagi. Dokter Raditya Pratama langsung berdiri. Percakapan mereka terputus seketika. Ia berlari menuju ICU tanpa ragu. Para perawat seperti Nur Auliasari dan Nurina Oktaviani serta dokter lain menyusul di belakangnya. Sementara Anissa Putri Utami tidak bergerak. Ia tetap berdiri memegang map itu, menyaksikan koridor kembali dipenuhi kesibukan, tetapi ia tahu sesuatu sudah berubah, untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar mendengarkannya. Mungkin Dokter Raditya Pratama tidak banyak berkata, namun matanya berubah saat mendengar tentang gatal di tenggorokan, sebuah detail yang belum pernah dipertimbangkan siapapun, dan meski ia harus pergi tergesa-gesa, Anissa Putri Utami yakin kata-katanya meninggalkan bekas. Ketika pintu ICU tertutup di belakang para petugas yang berlari, Anissa Putri Utami duduk di bangku dekat situ. Ia juga lelah, ia sudah mengerahkan seluruh keberaniannya untuk berbicara. Tetapi ia tidak menyesal, ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia bersuara, dan sekarang semuanya berada di tangan Dokter Raditya Pratama. Di dalam ICU, Dokter Raditya Pratama dikelilingi bunyi alat medis dan suara orang-orang. Ia memeriksa Raka Wiratama dengan cepat, memberi instruksi kepada tim dan berusaha menstabilkannya. Tetapi sebagian pikirannya tetap bersama Anissa Putri Utami. Kata-katanya terus berputar di kepalanya. Bau aneh, warna kulit yang mengabu, dan yang paling menonjol, sensasi di tenggorokan, gatal yang tak berhenti. Tidak ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan penyebab jelas. Namun kini ia bertanya-tanya apakah selama ini mereka mencari ke arah yang salah. Bisa saja seorang anak 8 tahun melihat sesuatu yang luput dari 17 dokter berpengalaman. Ia belum tahu. Ia perlu memikirkannya baik-baik. Tetapi ada sesuatu dalam kisah Anissa Putri Utami yang terasa nyata. Bukan sekadar emosi, ia mengingat detail dengan ketepatan mengejutkan, dan itu membuatnya gelisah. Karena itu berarti mereka mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar baru atau sangat langka. Dan jika demikian, hidup Raka Wiratama bisa bergantung pada seberapa cepat mereka menemukannya. Di luar ICU, Anissa Putri Utami masih menunggu. Ia tidak berharap dipanggil lagi dan tidak membayangkan Dokter Raditya Pratama akan keluar untuk berterima kasih. Tetapi ia berharap dokter itu mengingat apa yang sudah ia katakan. Ia berharap dokter itu menggunakan map tersebut dan menelaah berkas-berkasnya saat ada waktu. Bagi Anissa Putri Utami, ini bukan hanya tentang putra seorang miliarder, ini juga tentang ayahnya Bagus Santosa.
Ia tidak ingin kematian ayahnya dilupakan, dan jika kisah itu bisa menolong menyelamatkan orang lain, mungkin hatinya tidak akan terasa sekosong ini. Anissa Putri Utami menyandarkan punggung ke dinding sambil memeluk erat map berkas rekam medis. Ia tetap hanya seorang anak kecil dan rumah sakit itu besar serta bising. Tetapi saat itu ia tidak lagi merasa tak terlihat, ia sudah melakukan bagiannya. Ia sudah membawa kebenaran kepada seseorang yang punya kuasa untuk bertindak. Dan kini ia hanya bisa menunggu sambil berharap akhirnya ada yang benar-benar memperhatikan. Malam itu Anissa Putri Utami duduk diam di dekat jendela kecil di sudut ruang tunggu rumah sakit. Lampu-lampu redup dan sebagian besar orang sudah pulang. Tetapi ia tetap di sana. Ibunya Sri Rahayu sudah selesai bekerja dan sedang berbicara dengan pekerja lain. Dewi Lestari. Lebih jauh di koridor. Sementara Anissa Putri Utami tenggelam dalam pikirannya. Benaknya kembali lagi dan lagi kepada Bagus Santosa. Ia mengingat minggu-minggu terakhir bersama ayahnya seolah baru terjadi kemarin. Setiap momen menempel di kepalanya, terutama hal-hal ganjil yang diabaikan para dokter. Suatu sore ketika Bagus Santosa sedang sangat sakit, ayahnya mengalami batuk keras, Anissa Putri Utami duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Dan setelah batuk itu mereda, Bagus Santosa menatapnya lalu mengatakan sesuatu yang melekat seumur hidup, bahwa ada sesuatu yang tersangkut di sini dan rasanya hidup, sambil menunjuk ke tenggorokannya. Tetapi dokter saat itu mengatakan itu hanya kebingungan, bahwa Bagus Santosa kelelahan dan sakit sehingga tidak berpikir jernih. Anissa Putri Utami dulu mempercayainya, dan sekarang, dengan semua yang terjadi, ia mempercayai ayahnya jauh lebih kuat. Ia juga mengingat hal lain, bau di kamar rumah sakit, bau itu mengganggunya. Dulu tetapi seakan tidak ada orang lain yang peduli, itu bukan bau obat atau cairan pembersih yang biasa, itu berbeda. Lembab seperti tanah basah setelah hujan namun bercampur sesuatu yang lebih buruk, mengingatkannya pada sesuatu yang membusuk, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan bau itu bertahan di pikirannya selama berbulan-bulan. Kini setiap kali ia melewati dekat kamar Raka Wiratama, ia merasakannya lagi. Lemah, tetapi ada, bau aneh yang sama, membuat perutnya sedikit mual namun justru membuatnya semakin yakin, ini bukan kebetulan, apa yang terjadi pada Bagus Santosa sedang terjadi lagi. Pada hari Bagus Santosa meninggal, Anissa Putri Utami melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Ayahnya mulai gemetar di ranjang dan seluruh tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh. Lalu ketika para dokter mencoba menolong, Anissa Putri Utami melihat sesuatu keluar dari mulutnya. Terjadi sangat cepat, Bagus Santosa membuka mulut dan sesuatu yang kecil serta asing keluar. Bukan sesuatu yang normal seperti muntah atau darah, melainkan sesuatu yang lain. Anissa Putri Utami tidak tahu apa itu. Tetapi ia melihatnya jelas, benda itu jatuh ke spray lalu menghilang sebelum ada yang menyadari. Ia mencoba memberitahu para perawat seperti Nur Auliasari dan Nurina Oktaviani. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka bilang ia ketakutan dan hanya berhayal. Setelah itu tidak ada yang pernah menyinggungnya lagi. Tetapi Anissa Putri Utami tidak pernah melupakannya. Sekarang, dengan Raka Wiratama terbaring di ranjang rumah sakit seperti ayahnya dulu dan gejala yang sama muncul, ingatan itu kembali lebih kuat dari sebelumnya. Bau aneh, kesulitan bernapas, warna kulit yang mengabu, dan gambaran tentang sesuatu yang ia lihat keluar dari mulut Bagus Santosa. Semuanya tersambung menjadi satu. Anissa Putri Utami diam lama memikirkannya. Lalu sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak takut lagi. Ia tahu ia benar. Dan jika tidak ada orang lain yang akan bertindak, maka ia harus melakukannya sendiri. Anissa Putri Utami paham orang-orang tidak akan menganggapnya serius. Ia hanya anak 8 tahun. Para perawat sudah mengabaikannya, para dokter terlalu sibuk, bahkan ibunya Sri Rahayu mengira ia hanya bereaksi karena kesedihan. Tetapi itu tidak lagi penting baginya. Ia sudah selesai menunggu orang lain mengerti. Ia punya ingatan, ia punya tanda-tanda, dan ia punya keberanian untuk melakukan sesuatu tentang ini. Pikiran itu membuat Anissa Putri Utami takut, tetapi sekaligus memberinya kekuatan. Jika tidak ada yang mau membantunya mencari jawaban maka ia akan melakukannya sendiri. Ia tidak punya alat atau pengetahuan medis, tetapi ia punya sesuatu yang lebih kuat. Ia pernah melihatnya sebelumnya. Ia tahu apa yang harus dicari. Dan yang paling penting ia tahu di mana mencarinya. Semua mengarah ke satu tempat yang sama, tenggorokan. Karena ayahnya Bagus Santosa pernah menunjuk ke sana dan kini Raka Wiratama menunjukkan tanda yang sama. Sementara para dokter mencari kemana-mana kecuali ke arah yang benar, Anissa Putri Utami yakin jawabannya ada di tempat yang sama yang dikeluhkan dua pasien itu. Ia mulai memikirkan cara bertindak. Ia tahu ia tidak bisa begitu saja masuk ke kamar Raka Wiratama tanpa izin. Selalu ada perawat berjaga dan kadang ada petugas keamanan seperti Agus Setiawan.
Tetapi mungkin akan ada momen ketika tidak ada yang memperhatikan. Mungkin ia bisa mendekat cukup untuk memeriksa. Ia tidak ingin melukai siapapun, ia hanya ingin membuktikan bahwa apa yang ia lihat itu nyata. Ia memang belum punya rencana sempurna, tetapi ia tahu apa yang paling penting. Memastikan apakah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan Raka Wiratama. Ini bukan lagi sekadar dugaan, ia mempercayainya sepenuhnya. Napas yang aneh, kulit yang mengabu, bau yang kembali muncul, dan ingatan tentang Bagus Santosa yang berkata bahwa ada sesuatu yang terasa hidup di dalam. Semuanya menunjuk pada penyebab yang sama, dan Anissa Putri Utami tidak merasa ini penyakit biasa. Ini terasa seperti sesuatu yang lain, sesuatu yang fisik, sesuatu yang tidak dilihat para dokter. Ia pernah melihatnya sekali, dan sekarang ia harus melihatnya lagi. Kali ini dengan jelas dan dengan bukti yang tidak bisa diabaikan siapapun. Anissa Putri Utami gugup tetapi juga mantap. Ia tidak melakukan ini demi perhatian atau demi membuktikan dirinya benar. Ia melakukannya karena ia percaya ia bisa menyelamatkan nyawa Raka Wiratama. Ayahnya Bagus Santosa meninggal tanpa ada yang mengerti alasannya. Ia tidak bisa mengembalikan ayahnya. Tetapi mungkin ia bisa mencegah hal yang sama terjadi lagi. Dan jika ia benar, menunggu berarti Raka Wiratama tidak akan bertahan. Beban pikiran itu terlalu berat untuk diabaikan. Ia menatap koridor untuk terakhir kalinya. Rumah sakit kini lebih sunyi. Lampu-lampu redup dan langkah kaki jarang terdengar. Ibunya Sri Rahayu masih bekerja di bagian lain gedung. Anissa Putri Utami berdiri dengan ingatan tentang hari terakhir Bagus Santoso yang masih tergenggam kuat. Ia tidak akan pernah melupakan apa yang ia lihat, dan dengan ingatan yang begitu jelas ia mengambil keputusan. Ia akan mengungkap kebenaran apapun risikonya. Ia memang hanya anak kecil, tetapi ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan itu harus berarti sesuatu. Anissa Putri Utami berhenti di depan kamar Raka Wiratama dengan jantung berdegup keras. Koridor biasanya ramai, tetapi saat itu tim medis dipanggil ke keadaan darurat lain di area ICU. Para perawat sedang tidak ada dan Dokter Raditya Pratama meninggalkan area beberapa menit sebelumnya. Ini kesempatan yang ia tunggu. Ia tidak ingin melakukan hal buruk, tetapi ia tahu ia harus bertindak sekarang karena tidak ada yang mempercayainya. Ia menoleh ke kiri dan kanan sekali lagi, lalu mendorong pintu dan masuk. Lampu di dalam redup dan bunyi alat medis terdengar lembut. Raka Wiratama terbaring tak bergerak di ranjang. Dadanya naik turun dengan napas lemah dan dangkal. Ia tidak sadar dan wajahnya pucat membuat tubuhnya tampak rapuh. Anissa Putri Utami melangkah mendekat. Ia takut tetapi keputusannya sudah bulat. Pandangannya terkunci pada tenggorokan Raka Wiratama. Mengingat apa yang dikatakan Bagus Santosa dan apa yang pernah ia lihat sendiri. Ia yakin ada sesuatu di sana, tanpa ragu. Dan sekarang ia akan membuktikannya. Di sebuah troli alat medis kecil di dekat ranjang, Anissa Putri Utami melihat satu set perlengkapan yang tampak bersih dan rapi. Ia tidak tahu nama-nama instrumennya, tetapi ia mengenali sebuah penjepit panjang dari logam. Ia mengambil sarung tangan lateks dari kotak di rak dan memakainya dengan tangan gemetar. Lalu dengan hati-hati ia memegang penjepit itu dan menahan napas. Mulut Raka Wiratama terbuka sedikit. Anissa Putri Utami bergerak pelan. Ia bukan dokter dan tidak ingin melukainya. Tetapi ia yakin dengan apa yang ia lakukan. Ia membuka mulut Raka Wiratama sedikit lebih lebar dengan jemarinya agar cukup terbuka. Lalu membungkuk dan mengintip ke dalam. Awalnya semuanya tampak normal, namun setelah mengubah sudut pandang, ia melihat sesuatu kecil, gelap, dan jauh di dalam tenggorokan. Benda itu bergerak sedikit. Tangan Anissa Putri Utami bergetar lebih hebat karena ia sadar itu hidup. Ayahnya Bagus Santosa benar. Ada sesuatu yang pernah hidup di dalam dirinya, dan sekarang hal yang sama ada di dalam Raka Wiratama. Anissa Putri Utami menyelipkan penjepit itu masuk, bergerak sangat pelan dan hati-hati. Jemarinya terasa dingin dan berkeringat di balik sarung tangan. Ia mencoba menjepit benda itu tetapi benda itu meluncur lebih dalam. Ia mengatur ulang posisi penjepit dan mencoba lagi. Kali ini ia berhasil menjepitnya. Ia merasakan benda itu menggeliat saat ia menarik. Tangannya gemetar namun ia tidak berhenti. Sedikit demi sedikit ia menariknya keluar. Dan yang muncul adalah kelabang lipan yang panjang, kurus, berwarna coklat tua, masih bergerak, lalu ia terlepas dari penjepit dan jatuh ke atas spray putih. Tepat pada detik itu dua perawat, Nur Auliasari dan Nurina Oktaviani, masuk ke kamar dan membeku melihat Anissa Putri Utami memegang penjepit serta kelabang lipan merayap di dekat Raka Wiratama. Salah satu dari mereka menjerit. Beberapa detik kemudian lebih banyak orang berlari masuk. Para dokter berteriak. Alarm kembali meraung. Anissa Putri Utami mundur selangkah saat semua orang mengerumuni Raka Wiratama. Tetapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi.
Bunyi monitor berubah, napas Raka Wiratama menguat, warna kulitnya mulai kembali. Semua orang bisa melihatnya, Raka Wiratama mulai stabil, dan Anissa Putri Utami baru saja mengeluarkan sesuatu yang selama ini membunuhnya. Beberapa saat kemudian Dr. Raditya Pratama tiba setelah mendengar alarm dan berlari ke kamar. Ketika masuk dan melihat kekacauan, matanya langsung tertuju pada Raka Wiratama. Lalu ia melihat Anissa Putri Utami, penjepit, dan makhluk itu. Ia mendekat dan menatap kelabang lipan dengan wajah berubah. Ia tidak berkata apa-apa pada awalnya, hanya mengamati. Lalu ia mengambil botol kaca steril dari troli, membukanya, dan dengan alat bantu ia memasukkan kelabang lipan ke dalamnya. Serangga itu masih hidup dan bergerak di dalam botol. Seluruh ruangan menatap dalam diam karena belum ada yang pernah melihat hal seperti itu berada di dalam tubuh seorang pasien. Dr. Raditya Pratama menatap Anissa Putri Utami, tidak membentak dan tidak marah, hanya memandang dengan tak percaya tanpa kata-kata. Sementara mesin di sisi Raka Wiratama kini berbunyi tenang dan kondisinya berubah total. Para dokter dan perawat tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seorang anak 8 tahun menyelamatkan nyawa seorang anak lain dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Area Icu dipenuhi keterpanaan, para perawat berbisik, beberapa dokter menatap botol itu dengan ngeri. Yang lain menatap Anissa Putri Utami tanpa mengerti bagaimana ia bisa tahu harus berbuat apa. Tetapi hasilnya jelas, tanda vital Raka Wiratama membaik tepat pada saat makhluk itu dikeluarkan dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Akhirnya Dr. Raditya Pratama memecah keheningan dan bertanya kepada Anissa Putri Utami dari mana ia belajar melakukan hal seperti itu, dan Anissa Putri Utami kembali menjelaskan tentang ayahnya Bagus Santosa dan gejala yang sama. Ia menceritakan bau aneh, kulit yang mengabu, rasa gatal yang menetap di tenggorokan, serta bagaimana ia pernah melihat sesuatu keluar dari mulut Bagus Santosa sebelum meninggal. Pada awalnya tidak ada yang percaya pada Anissa Putri Utami. Tetapi sekarang, dengan kelabang lipan hidup di dalam botol kaca steril, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dr. Raditya Pratama mengangguk pelan, ia belum memahami semuanya. Tetapi ia tahu satu hal, Anissa Putri Utami benar, dan semua orang di ruangan itu merasakannya. Namun kini tersisa satu pertanyaan yang membuat situasi jauh lebih mengerikan. Para dokter mulai membicarakan makhluk itu. Bentuknya tidak seperti apapun yang pernah mereka temukan di area swasta Santa Regina Jakarta Menteng. Tampak seperti kelabang lipan parasit. Tetapi tak seorang pun berani memastikan. Dr. Raditya Pratama berkata mereka harus mempelajarinya dan mengirimkannya kepada para ahli. Tetapi hal yang paling membingungkan adalah fakta bahwa Raka Wiratama tidak pernah keluar negeri. Tidak pernah bepergian ke Afrika Timur, Kenya, Tanzania, atau tempat jauh manapun. Jadi bagaimana makhluk itu bisa masuk ke dalam tubuhnya? Tidak ada yang mampu menjawab. Semua saling menatap dengan bingung dan cemas. Parasit itu tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti datang dari suatu tempat. Atau dari seseorang. Dan itu berarti sesuatu yang sangat mengganggu. Ada orang yang menaruhnya di sana. Dan itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar kasus medis aneh. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Saat ruangan kembali sunyi, Anissa Putri Utami melangkah mundur. Ia sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Tetapi kini pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan. Pertanyaan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Anissa Putri Utami tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri di dekat dinding mengamati semuanya. Para dokter tetap memeriksa Raka Wiratama. Kondisinya membaik dengan cepat, napasnya kuat dan warna kulitnya kembali normal. Parasit itu kini terkunci di dalam botol di atas meja dekat situ. Para perawat seperti Nur Auliasari dan Nurina Oktaviani melewatinya sambil menatap seolah makhluk itu tidak berasal dari dunia ini. Dokter Raditya Pratama berbicara pelan dengan dokter lain dan Anissa Putri Utami menangkap beberapa kata bahwa ini seharusnya mustahil. Situasinya kini lebih besar daripada Icu. Sebentar lagi akan sampai ke media, ke polisi seperti Ibtu Andi Saputra, dan mungkin bahkan ke pemerintah Indonesia. Tetapi bagi Anissa Putri Utami itu bukan inti. Baginya ini soal melakukan hal yang benar. Ayahnya Bagus Santosa meninggal karena tidak ada yang percaya. Ia pernah diam dulu. Tetapi kali ini tidak. Kali ini ia bicara dan bertindak. Dan Raka Wiratama hidup karenanya. Ia menatap Raka Wiratama sekali lagi lalu berbalik menuju pintu. Apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah melakukan hal yang paling penting. Rumah sakit kini masuk status siaga tinggi. Setelah ditemukannya kelabang lipan yang dikeluarkan dari tenggorokan Raka Wiratama. Semuanya berubah, keamanan diperketat, rapat-rapat digelar, para ahli dipanggil, seluruh staf diminta tetap waspada dan melaporkan apapun yang tidak biasa.
Parasit itu dipindahkan ke wadah medis bersegel dan sampel dikirim untuk pemeriksaan segera. Seorang ahli kedokteran tropis, Dr. Intan Maharani, datang dengan cepat dan memeriksa makhluk itu. Setelah pemeriksaan teliti ia memastikan apa yang banyak orang takutkan. Itu adalah parasit langka yang hanya ditemukan di wilayah tertentu di Afrika Timur, Kenya, Tanzania. Dikenal menyerang tenggorokan dan perlahan memakan jaringan mukosa, tanpa penanganan bisa menyebabkan kematian akibat tersedak atau infeksi. Semua orang terdiam ketika mendengar itu, dan Dr. Intan Maharani menegaskan parasit itu tidak mungkin muncul secara alami di Indonesia. Ia butuh lingkungan tertentu untuk bertahan hidup, dan RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng bukanlah lingkungan itu. Yang berarti hanya satu hal. Ada seseorang yang menaruhnya ke dalam tubuh Raka Wiratama dengan sengaja, dan itulah bagian yang paling mengerikan. Penyelidikan dimulai segera. Dr. Raditya Pratama, yang kini sepenuhnya sadar ini bukan lagi semata urusan medis, bekerja bersama manajemen rumah sakit untuk menelusuri setiap detail hari-hari terakhir. Sementara tim keamanan seperti Agus Setiawan mulai menganalisis rekaman ruang monitoring CCTV dari ruang rawat VIP tempat Raka Wiratama dirawat, mencari apa pun yang janggal dan siapapun yang seharusnya tidak berada di sana. Saat penyelidikan berjalan, Anissa Putri Utami dimintai keterangan lagi. Ia sudah membuktikan bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan kini para penyidik seperti Ibtu Andi Saputra ingin tahu apakah ia melihat hal lain. Selama wawancara Anissa Putri Utami awalnya diam dan tenang. Tetapi kemudian ia teringat sesuatu dan mengatakan bahwa pada hari-hari sebelum Raka Wiratama memburuk, ia melihat seorang pria beberapa kali masuk ke kamar pasien. Pria itu mengenakan jas dokter dan kartu identitas, ID card, seperti dokter lain. Namun ada sesuatu yang selalu terasa janggal. Ia ingat pria itu masuk bahkan ketika dokter-dokter biasa sudah pulang. Kadang sangat larut malam di luar jam kunjungan. Tim keamanan seperti Agus Setiawan fokus pada petunjuk itu dan memeriksa rekaman ruang monitoring CCTV dari koridor dekat kamar Raka Wiratama. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan yang dicari. Seorang pria yang tidak cocok dengan nama manapun di data staf RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng. Ia memakai jas dokter dan kartu identitas, ID card. Tetapi saat gambar diperbesar mereka melihat kartu itu palsu, tidak ada nomor identitas yang sah dan tidak ada departemen yang tertera. Ia bergerak di ruang rawat VIP seolah-olah ia berhak berada di sana. Keluar masuk kamar Raka Wiratama berkali-kali. Dan saat itu tidak ada yang mempertanyakannya karena ia mudah menyatu seperti anggota tim medis. Namun kini, dengan keterangan Anissa Putri Utami dan bukti video, jelas ia bukan dokter dan bukan pegawai rumah sakit, dan yang paling buruk, ia punya akses langsung ke Raka Wiratama. Hal itu mengubah arah penyelidikan sepenuhnya. Ini bukan kecelakaan atau infeksi langka, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rumah sakit menegaskan pria itu tidak pernah direkrut, tidak pernah melalui pemeriksaan latar belakang, dan tidak tercantum dalam daftar pegawai manapun. Penemuan itu mengguncang karena berarti seseorang telah berupaya keras membangun identitas palsu. Menyusup ke area terbatas, dan mendekati pasien yang dijaga ketat, Putra Chandra Bawono, salah satu orang paling berkuasa di negara ini. Rekaman tidak memperlihatkan apa yang ia lakukan di dalam kamar, tetapi dengan kelabang lipan yang ditemukan di tenggorokan Raka Wiratama, kesimpulannya terasa jelas, makhluk itu tidak mungkin masuk karena kebetulan. Ia ditempatkan dengan sengaja. Ini bukan lagi misteri medis, melainkan upaya pembunuhan, karena kelabang lipan itu telah memakan jaringan di dalam tenggorokan Raka Wiratama perlahan-lahan. Para dokter tidak tahu apa yang terjadi sehingga kondisi Raka Wiratama terus memburuk. Dan jika Anissa Putri Utami tidak bertindak, ia pasti meninggal. Dokter palsu, itu hampir saja menuntaskan rencananya. Sekarang rumah sakit harus memahami bagaimana semua ini bisa terjadi dan mengapa. Pemeriksaan yang lebih mendalam mengungkap hal yang lebih mengerikan lagi. Cara parasit itu bertahan ternyata didukung oleh sesuatu di tempat sampah kamar Raka Wiratama. Staf menemukan sisa cairan aneh di dalam botol kecil. Hasil laboratorium memastikan cairan itu mengandung nutrisi yang persis sesuai kebutuhan kelabang lipan agar tetap hidup dan terus tumbuh di tenggorokan. Artinya seseorang sengaja memeliharanya, yang berarti targetnya bukan kematian cepat, melainkan kematian lambat, menyakitkan, dan dirancang agar tampak seperti penyakit misterius. Para dokter mungkin akan terus berusaha menguraikan kondisi Raka Wiratama namun tidak akan pernah menemukan penyebab sebenarnya tepat waktu. Dan jika bukan karena ingatan, keberanian, dan tindakan Anissa Putri Utami, tidak seorang pun akan membongkar kebenaran. Gagasan bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja di dalam rumah sakit sulit diterima. Para staf nyaris tidak percaya, tetapi semua tanda mengarah pada satu kenyataan mengerikan.
Seseorang memang menginginkan Raka Wiryadinata mati dan semuanya telah direncanakan dengan sangat teliti. Sehingga pertanyaan memenuhi setiap percakapan di RS swasta. Santa Regina Jakarta Menteng. Siapa pria berjas dokter itu? Bagaimana ia bisa masuk ke area terbatas yang begitu ketat tanpa dicegat? Dan mengapa ada orang menyerang seorang anak? Para penyidik seperti Ibtu Andi Saputra memeriksa ulang arsip rumah sakit, mencocokkan jadwal pegawai, dan meneliti setiap detik rekaman. Sementara dokter Raditya Pratama tetap dekat dengan kasus itu, membantu sebisanya, dan kelabang Lipan dikirim ke laboratorium untuk kajian yang lebih lanjut, sedangkan Raka Wiradinata tetap stabil dan perlahan pulih dari trauma. Namun misteri tentang siapa pelakunya dan apa motifnya masih belum terjawab. Semua orang tahu Chandra Bawono, ayah Raka Wiradinata, punya banyak koneksi dan kekuasaan yang juga berarti ia punya musuh. Tetapi tak ada yang membayangkan serangan seperti ini. Karena ini sunyi, rapi, nyaris tak terdeteksi. Parasitnya langka dan mematikan. Metodenya hampir sempurna, dan semua sepakat bahwa ini upaya membuat kematian Raka Wiradinata tanpa alami seperti penyakit misterius. Hanya saja rencananya gagal karena Anissa Putri Utami membuat kebenaran muncul ke permukaan. Setelah fakta tentang dokter palsu terbongkar, penyelidikan bergerak cepat, lewat penelusuran rekaman tambahan, catatan komunikasi, dan data rumah sakit, pihak berwenang akhirnya memastikan identitas penyusup itu. Bukan penjahat sembarangan, melainkan seseorang yang pernah sangat dekat dengan Chandra Bawono, mantan rekan bisnis yang kehilangan segalanya setelah sengketa hukum besar. Bertahun-tahun lalu ia dan Chandra Bawono pernah bekerja dalam proyek di industri farmasi namun berakhir buruk. Pengadilan memihak Chandra Bawono dan pria itu bangkrut, lalu menghilang dari perhatian publik hingga tak ada yang tahu kemana ia pergi atau apa yang ia lakukan. Tetapi kini semuanya jelas. Ia merencanakan balas dendam dalam waktu lama. Ia tidak ingin melukai Chandra Bawono secara langsung. Ia ingin menghancurkannya dengan cara paling menyakitkan. Menyerang satu-satunya anaknya, itulah alasan dibalik semuanya. Bukan kebetulan, melainkan rencana yang dipenuhi kebencian dan hasrat untuk menorehkan luka. Penyidik juga menggali masa lalu pria itu dan menemukan ia punya pengetahuan biologi yang luas serta riwayat perjalanan ke wilayah terpencil di Afrika Timur, Kenya, Tanzania. Di sana ia mempelajari parasit-parasit langka termasuk yang dipakai dalam kejahatan ini, dan kelabang Lipan itu bukan hanya sulit dideteksi, tetapi juga telah dimodifikasi secara genetik. Para ahli yang menelitinya memastikan makhluk itu sengaja diubah agar pemeriksaan medis umum tidak mampu mendeteksinya. Dirancang untuk tetap tersembunyi sambil merusak perlahan. Sehingga dokter sangat kesulitan menemukan penyebabnya, karena idenya adalah Raka Wiradinata mati tanpa seorang pun mengetahui alasan sebenarnya. Semua orang akan mengira itu penyakit aneh yang datang tiba-tiba. Pria itu menghabiskan bertahun-tahun menyiapkan rencananya, mempelajari, mengumpulkan makhluk itu, mengutak-atik kode genetiknya. Lalu dengan dokumen palsu dan identitas curian ia menyusup ke rumah sakit menyamar sebagai dokter. Semuanya dilakukan dengan presisi mutlak, dalam banyak hal ini nyaris kejahatan sempurna. Setidaknya akan sempurna jika Anissa Putri Utami tidak campur tangan. Karena tidak ada yang menyangka seorang anak kecil yang menghentikan kejahatan itu, pelaku kemungkinan bahkan tidak pernah memperhatikan Anissa Putri Utami. Ia hanya putri seorang petugas kebersihan yang dianggap tidak punya kuasa. Tetapi Anissa Putri Utami melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Ia memperhatikan, ia mengingat penyakit Bagus Santosa. Dan ketika ia melihat tanda yang sama pada Raka Wiradinata, ia bertindak. Anissa Putri Utami mengeluarkan kelabang Lipan itu tepat ketika parasit tersebut hampir mencapai tahap akhirnya, dan tindakannya bukan hanya menyelamatkan nyawa Raka Wiratama, tetapi juga menghancurkan rencana pelaku. Mengubah segalanya, karena kasus yang seharusnya tetap tak terlihat kini punya bukti. Kelabang Lipan itu masih hidup, sudah diteliti, dan kebenaran akhirnya terungkap, sehingga polisi, Polri, kini memiliki motif, metode, dan tersangka. Pihak RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng, terguncang sekaligus ngeri atas semua yang terjadi, ingin memastikan pria itu tertangkap. Mereka tidak berani mengambil risiko, jadi mereka bekerja sama dengan aparat seperti Ibtu Andi Saputra untuk menyiapkan jebakan. Mereka yakin pria itu akan kembali untuk memeriksa perkembangan parasit atau memberi dosis terakhir dari formula khususnya. Rencananya sederhana. Kamar Raka Wiratama dibiarkan persis seperti sebelumnya. Peralatan sama, tampilan sama. Seolah tidak ada yang berubah, tetapi di dalamnya dipasang kamera tersembunyi dan mikrofon penyadap. Sementara petugas berpakaian sipil berjaga di sekitar area itu, menyamar sebagai pegawai biasa rumah sakit, keamanan tetap siaga tanpa mencolok,
Tujuannya membuat pelaku percaya rencananya masih berjalan, bahwa kelabang lipan masih berada di dalam tubuh Raka Wiratama dan perlahan menjalankan tugasnya. Dan polisi yakin ia akan kembali untuk memberikan suplemen lagi. Campuran cair yang menjaga parasit tetap hidup dan aktif. Mereka tidak tahu kapan tepatnya, tetapi dari polanya, itu pasti segera. Umpan sudah siap, tinggal menunggu ia masuk sekali lagi. Sementara itu Anissa Putri Utami berada di ruangan yang tenang bersama ibunya Sri Rahayu. Ia lelah dan masih terguncang. Tetapi ia tahu bagiannya sudah selesai, kini giliran orang dewasa menangkap pelaku. Di dalam rumah sakit, semuanya tampak normal di permukaan, tetapi semua orang tegang. Para dokter tetap bekerja, para perawat berjalan di koridor rumah sakit seperti hari biasa. Padahal setiap staf sudah diperingatkan, mereka sudah melihat foto pria itu dan tahu harus melaporkan apapun yang mencurigakan. Di ruang monitoring CCTV para petugas memantau setiap lorong dan setiap pintu. Waktu berlalu berjam-jam. Lalu seorang pria masuk ke gedung, mengenakan jas dokter putih, membawa kartu identitas, ID card, dan berjalan tenang. Awalnya ia tampak seperti dokter biasa, tetapi keamanan seperti Agus Setiawan langsung mengenalinya. Itu pria yang sama dari rekaman. Ia kembali, para petugas mengikuti diam-diam saat ia berjalan menuju ruang rawat VIP. Ia melangkah percaya diri tanpa tahu bahwa rumah sakit tidak lagi aman baginya. Dan ketika ia tiba di kamar Raka Wiratama, ia membuka pintu lalu masuk. Itulah kesalahan terakhirnya. Dalam hitungan detik petugas masuk menyusul dari belakang dan menangkapnya dengan suplemen di tangan. Jebakan itu berhasil sempurna, rencananya berakhir. Raka Wiratama aman, dan kini proses keadilan dimulai. Rumah sakit akhirnya bisa bernapas lega, staf merasa lega, para penyidik mengumpulkan lebih banyak bukti, parasit, cairan yang dimodifikasi, serta identitas palsu. Semuanya kini berada di tangan polisi, Polri. Pria itu tidak lagi punya apapun untuk disembunyikan, motifnya jelas, metodenya terbongkar, dan balas dendamnya gagal. Dr. Raditya Pratama memastikan Raka Wiratama terus pulih di bawah pengawasan ketat. Lalu ia menemui Anissa Putri Utami lagi untuk benar-benar berterima kasih, karena ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, memperhatikan detail. Mengingat masa lalu, dan bertindak dengan berani, seluruh kisah akhirnya disampaikan kepada keluarga Raka Wiratama, dan Chandra Bawono, yang sangat terguncang, meminta bertemu dengan anak perempuan yang telah menyelamatkan putranya. Namun bagi Anissa Putri Utami, itu bukanlah hal terpenting. Yang benar-benar penting baginya adalah memastikan tidak ada anak lain yang harus menderita seperti ayah saya Bagus Santosa. Ia berbicara ketika tak seorang pun mau berbicara. Ia bertindak ketika tak ada yang mempercayainya. Dan pada akhirnya ia menghentikan sesuatu yang mengerikan. Sebuah peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng maupun oleh dunia. Jebakan terakhir pun disiapkan ketika tim keamanan seperti Agus Setiawan bekerja sangat erat dengan polisi, Polri, yang menyamar untuk menata kamar rumah sakit demi operasi penangkapan, dengan tujuan jelas menangkap pria yang hampir membunuh putra Chandra Bawono. Setiap detail harus sempurna, kamar Raka Wiratama dibiarkan persis seperti sebelumnya. Mesin-mesin menyala menampilkan data palsu seolah anak itu masih tidak sadar dan dalam kondisi kritis. Di atas ranjang diletakkan boneka manekin yang ditutupi selimut dan disambungkan ke peralatan medis untuk menipu siapapun yang melihat sekilas. Kamera tersembunyi dipasang di berbagai sudut ruangan dan mikrofon penyadap disembunyikan untuk menangkap setiap suara. Pencahayaan dibuat redup menyerupai suasana malam di ICU. Sementara koridor terdekat diawasi oleh petugas yang menyamar sebagai staf shift malam. Semua orang punya peran dan siap siaga. Karena jebakan ini bergantung pada satu hal saja. Pelaku harus kembali untuk memeriksa kelabang lipan atau memberikan dosis tambahan dari cairan khususnya, dan mereka yakin ia akan kembali. Larut malam ketika rumah sakit sunyi dan sebagian besar orang tertidur, pria itu benar-benar kembali. Mengenakan jas dokter putih dan masker medis, tampak seperti dokter yang melakukan pemeriksaan rutin, berjalan penuh percaya diri seolah ia memang bagian dari tempat itu. Melewati koridor rumah sakit tanpa dihentikan, lalu masuk langsung ke kamar, dan begitu ia melangkah melewati pintu, rekaman pun dimulai. Ia maju ke arah ranjang sambil membawa tas koper hitam, memasukkan tangan ke saku untuk mengambil sesuatu. Namun sebelum sempat berbuat apapun, jebakan diaktifkan. Petugas polisi, Polri, masuk dari kedua sisi kamar sambil berteriak agar ia berhenti dan menjatuhkan tas itu. Pria tersebut terpaku sesaat lalu mencoba kabur, mendorong seorang petugas dan berlari ke lorong. Alarm berbunyi dan lebih banyak polisi ikut mengejar hingga tak lama kemudian ia berhasil ditangkap dan dijatuhkan ke lantai.
rencananya gagal dan ia tertangkap basah. Saat diborgol, ia berteriak dengan nada mengerikan bahwa ini baru permulaan dan mengakui telah merencanakan hal yang sama pada anak-anak lain. Menyebut Raka Wiratama hanyalah korban pertama, karena ia memiliki daftar target, anak-anak dari pengusaha kaya yang ia benci, yang ingin ia serang satu persatu dengan metode yang sama, yaitu parasit. Ketika petugas membuka tas koper hitam itu, mereka menemukan banyak botol berisi cairan aneh, wadah larva parasit, label, catatan, dan persiapan untuk serangan berikutnya. Jelas ini bukan kejahatan tunggal melainkan bagian dari rencana besar yang jauh lebih berbahaya. Namun berkat Anissa Putri Utami, semuanya berakhir di sini, karena ia adalah orang pertama dan satu-satunya yang melihat kebenaran, dan tanpanya Raka Wiratama akan meninggal serta korban lain akan menyusul. Setelah penangkapan itu, rumah sakit dan polisi akhirnya bisa bernapas lega. Ancaman telah berakhir, pelaku berada di balik jeruji besi, bukti-buktinya kuat. Dan tak ada keraguan atas perbuatannya. Para petugas meninjau ulang seluruh rangkaian kejadian dari gejala awal hingga detik-detik terakhir jebakan. Dan di setiap tahap Anissa Putri Utami selalu menjadi kunci. Karena dialah yang pertama menyadari ada yang tidak beres, mengingat apa yang menimpa ayah saya Bagus Santosa. Berbicara saat tak ada yang mempercayainya. Dan bertindak dengan keberanian pada saat yang paling menentukan, Dr. Raditya Pratama bertemu dengan polisi, Polri, termasuk Ibtu Andi Saputra dan jajaran pimpinan RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng. Dan semua sepakat bahwa tanpa Anissa Putri Utami mereka masih akan terus mencari jawaban. Raka Wiratama sudah pasti meninggal, dan pelaku akan tetap bebas, karena Anissa Putri Utami lah yang mengubah segalanya. Namun walaupun kasusnya seolah selesai, masih ada satu hal lain yang belum tuntas. Sesuatu yang sejak awal dipikul Anissa Putri Utami di dalam hatinya. Keadilan untuk ayahnya Bagus Santosa yang meninggal dengan cara yang sama. Anissa Putri Utami selalu yakin kematian Bagus Santosa bukan sesuatu yang alami. Ia pernah mencoba menceritakannya, tetapi tak ada yang percaya. Para dokter bilang mereka tidak tahu penyebabnya. Menyebutnya, penyakit yang tidak diketahui, lalu berjalan terus. Tetapi kali ini tak ada yang bisa mengabaikannya. Karena setelah semua yang terjadi di rumah sakit, kebenarannya akhirnya terlihat terang. Jenis parasit yang hampir membunuh Raka Wiratama juga telah membunuh Bagus Santosa. Yang berarti ada seseorang yang menggunakan metode yang sama pada Bagus Santosa. Itu bukan kecelakaan. Itu bisa jadi uji coba. Mungkin bahkan percobaan pertama saat pelaku mulai menjalankan rencananya. Dan ayah Anissa Putri Utami, seorang pekerja proyek bangunan biasa, menjadi korban pertama. Lalu karena tidak ada yang mau mendengar, pelaku lolos begitu saja, tetapi tidak lagi. Bukti-bukti akan ditinjau ulang, kasusnya akan dibuka kembali, dan kali ini orang-orang akan menanggapinya serius. Kali ini akan ada jawaban yang nyata. Suara Anissa Putri Utami sekarang punya kekuatan dan tidak ada yang bisa menepis apa yang ia lihat. Di seluruh rumah sakit, dari tim keamanan seperti Agus Setiawan hingga para dokter penting, orang-orang mulai membicarakan Anissa Putri Utami dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar anak dari petugas kebersihan Sri Rahayu, melainkan anak yang memecahkan misteri, yang membantu menghentikan pelaku berbahaya dan menyelamatkan nyawa seorang anak. Meski baru 8 tahun, ia melakukan sesuatu yang tidak berhasil dilakukan. Dokter terlatih maupun aparat penegak hukum, rumah sakit mulai menyiapkan laporan resmi tentang kasus tersebut dan nama Anissa Putri Utami tercatat sebagai sosok yang mengubah segalanya. Kisahnya mulai menyebar hingga orang di luar rumah sakit mendengar keberaniannya. Tetapi bagi Anissa Putri Utami semua itu tidak sepenting satu hal saja. Kebenaran tentang Bagus Santosa. Ia ingin membersihkan nama ayahnya. Ia ingin dunia tahu bahwa ayahnya tidak mati tanpa alasan. Ia adalah korban seperti Raka Wiratama, dan kini, berkat dirinya, kebenaran itu akhirnya akan terungkap. Jebakan sudah berhasil dan pelaku sudah tertangkap, tetapi misi Anissa Putri Utami belum selesai. Beberapa hari setelah penangkapan, saat rumah sakit kembali terasa normal, Chandra Bawono datang lagi. Kali ini ia tidak berjalan di koridor dengan takut atau tegang. Ia berjalan pelan sambil menggenggam tangan Raka Wiratama. Dan Raka Wiratama yang kini sudah sehat tertawa dan berlari di koridor rumah sakit seperti anak bahagia lainnya. Wajahnya tidak lagi pucat dan tanda-tanda sakitnya telah hilang. Para dokter masih memantaunya. Tetapi semua sepakat ia sudah di luar bahaya. Chandra Bawono berhenti dekat ruang tunggu tempat Anissa Putri Utami dan ibunya Sri Rahayu duduk. Ia meminta bicara dengan Anissa Putri Utami. Awalnya Anissa Putri Utami terkejut karena tidak menyangka akan melihat miliarder itu langsung. Tetapi Chandra Bawono berlutut di hadapannya dan berterima kasih bukan hanya dengan kata-kata melainkan dengan emosi yang tulus.
Ia mengatakan bahwa berkat Annisa Putri Utami putranya masih hidup. Ia mengatakan Annisa Putri Utami melakukan sesuatu yang tak berhasil dilakukan siapapun. Bukan dokter, bukan keamanan, bukan para ahli. Lalu ia menambahkan hal lain. Tindakan Annisa Putri Utami mengubah cara ia memandang dunia. Chandra Bawono mengakui bahwa dulu ia hidup dengan keyakinan uang bisa menyelesaikan segalanya. Ia selalu percaya orang berkuasa punya nilai lebih, pengetahuan lebih, dan kemampuan lebih untuk membuat perubahan. Tetapi Annisa Putri Utami membuktikan ia keliru. Karena Annisa Putri Utami hanyalah seorang anak, putri seorang petugas kebersihan. Namun ia tetap mampu melihat kebenaran yang dilewatkan orang lain. Annisa Putri Utami berbicara ketika semua orang mengabaikannya, ia bertindak ketika orang lain membeku. Dan Chandra Bawono mengatakan bahwa kini ia memahami hidup orang kaya maupun miskin sama berharganya dan setiap suara pantas didengar. Lalu ia membuat janji penting. Ia sendiri akan meminta penyelidikan tentang kematian Bagus Santosa, ayah saya, karena ia ingin tahu apa yang benar-benar terjadi dan apakah ada kaitannya dengan apa yang hampir menimpa Raka Wiratama. Annisa Putri Utami mendengarkan dalam diam, tidak banyak bicara, tetapi matanya penuh emosi. Untuk pertama kalinya ada orang berkuasa yang menganggapnya serius. Bahkan ingin membantunya menemukan jawaban yang ia cari begitu lama. Beberapa hari kemudian penyelidikan atas kematian Bagus Santosa selesai. Chandra Bawono menepati janjinya, ia menggunakan pengaruhnya agar para spesialis meninjau kembali berkas rekam medis lama, memeriksa gejala, alur waktu, dan catatan singkat yang dulu ditulis dokter, dan semuanya mengarah pada parasit yang sama, jenis kelabang lipan yang pernah dikeluarkan dari tenggorokan Raka Wiratama. Tetapi dalam kasus Bagus Santosa, tidak ada orang yang menaruhnya. Parasit itu masuk secara alami ketika Bagus Santosa melakukan perjalanan kerja ke Afrika Timur, Kenya, Tanzania. Kemungkinan ia terinfeksi saat bekerja tanpa perlindungan memadai di dekat lingkungan tempat parasit itu hidup, dan kepastian itu terasa pahit, karena artinya Bagus Santosa bukan target seperti Raka Wiratama, namun tetap menjadi korban dari makhluk mematikan yang sama. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa jika para dokter dulu mau mendengar Annisa Putri Utami, Bagus Santosa mungkin bisa selamat. Jika kata-katanya dianggap serius, tanda-tanda itu mungkin dikenali lebih cepat dan nyawanya bisa diselamatkan. Chandra Bawono sangat terpukul oleh kebenaran itu. Ia berbicara dengan Dewan Rumah Sakit lalu menggelar konferensi pers di hadapan kamera dan mikrofon, menceritakan semua yang terjadi, menjelaskan bagaimana Raka Wiratama hampir meninggal, bagaimana parasit dijadikan senjata, dan bagaimana seorang anak kecil menghentikan semuanya. Ia mengatakan Annisa Putri Utami bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga membuka masalah yang lebih besar. Dunia sering mengabaikan suara orang miskin, terutama suara anak-anak. Kemudian ia mengumumkan akan membentuk sebuah yayasan atas nama Bagus Santosa, yang akan berfokus meneliti penyakit tropis yang terabaikan, penyakit yang menyerang jutaan orang di wilayah miskin tetapi kurang perhatian dan pendanaan, serta membantu rumah sakit memperbaiki cara mereka mendengarkan pasien dan keluarga, terutama saat terjadi hal yang tidak biasa. Menurut Chandra Bawono itulah cara terbaik menghormati Bagus Santosa agar tidak ada lagi yang diabaikan seperti dirinya. Ruangan menjadi hening ketika ia berbicara. Semua mendengarkan, lalu Chandra Bawono membuat pengumuman lain. Annisa Putri Utami akan menjadi duta yayasan baru itu, menjadi wajah proyek yang membantu meningkatkan kesadaran, menghadiri acara, dan mengingatkan dunia bahwa kadang kebenaran terpenting datang dari orang yang paling tidak diduga. Annisa Putri Utami akan mewakili anak-anak yang sering disisihkan, diabaikan, atau dibungkam sehingga kini mereka punya seseorang yang berbicara untuk mereka. Annisa Putri Utami tidak sepenuhnya paham arti duta, tetapi ia tahu itu sesuatu yang penting, dan ia bangga bukan karena tepuk tangan atau foto, melainkan karena nama Bagus Santosa tidak akan dilupakan. Kematiannya akhirnya dipahami dan sesuatu yang baik akan lahir darinya. Anak-anak di tempat miskin akan mendapat bantuan, para dokter belajar lebih banyak, rumah sakit mendengar lebih baik, dan mungkin suatu hari ada anak lain seperti Annisa Putri Utami yang cukup berani untuk berbicara dan benar-benar didengar. Dan kisah ini pun tidak berakhir dengan hadiah atau upacara besar. Annisa Putri Utami kembali menjalani hidup normalnya. Tetapi rasanya tidak pernah benar-benar sama. Ia masih berjalan melewati koridor rumah sakit yang sama bersama ibunya Sri Rahayu. RS swasta Santa Regina Jakarta Menteng tetaplah rumah sakit yang sama. Hanya saja kini orang-orang memperlakukannya berbeda. Para perawat seperti Nur Auliasari dan Nurina Oktaviani tersenyum padanya. Para dokter menegur dengan sopan ketika melihatnya, dan petugas keamanan seperti Agus Setiawan menyapanya dengan hormat. Tetapi Annisa Putri Utami tidak menginginkan ketenaran.
Yang paling penting baginya adalah kematian Bagus Santosa tidak lagi sekadar kenangan yang menyakitkan, melainkan menjadi bagian dari kisah yang telah menolong orang lain. Chandra Bawono terus mendukung yayasan itu, para peneliti memulai studi-studi baru. Berita-berita menyiarkan kisah tersebut ke seluruh Indonesia. Dan Annisa Putri Utami yang dulu nyaris tak terlihat kini telah mengubah segalanya. Ia menyelamatkan satu nyawa. Membongkar sebuah kejahatan, dan membawa keadilan, namun lebih dari itu, ia membuktikan pada dunia bahwa siapapun, sekecil apapun, semiskin apapun, atau semuda apapun, bisa membuat perbedaan, dan sekarang, berkat dirinya, jauh lebih banyak anak akan punya kesempatan untuk didengar. 6 bulan kemudian, Annisa Putri Utami berdiri di atas panggung dalam auditorium besar Jakarta Convention Center, GCC, Senayan. Di sekelilingnya ada dokter, perawat, ilmuwan, dan pemimpin rumah sakit dari berbagai negara. Ruangan penuh sesak dan kamera-kamera diarahkan padanya. Siap merekam setiap kata. Annisa Putri Utami berdiri di belakang mikrofon sambil memegang catatan kecil di tangan. Ia sudah berlatih pidatonya berkali-kali, tetapi suaranya tetap sedikit bergetar ketika mulai berbicara. Kalau seorang anak bilang ada yang tidak beres, dengarkan. Seketika ruangan benar-benar hening. Semua orang mendengarkan saat Annisa Putri Utami menjelaskan apa yang terjadi. Ia bercerita bagaimana tak seorang pun mau mendengar ketika Bagus Santosa jatuh sakit. Bagaimana jika saja ada yang memperhatikan maka mungkin Bagus Santosa masih hidup. Ia menceritakan bagaimana ia melihat tanda-tanda yang sama muncul lagi. Kali ini pada Raka Wiratama yang memiliki uang, dokter, dan perlindungan. Namun hampir mati juga karena kebenaran diabaikan. Suaranya tenang tetapi kata-katanya kuat. Ia tidak berbicara seperti profesional. Ia berbicara seperti seseorang yang benar-benar mengalami semuanya. Annisa Putri Utami menjelaskan bahwa Bagus Santosa adalah pekerja proyek bangunan yang sakit setelah bekerja jauh dari rumah di tempat dengan dukungan medis minim. Lalu ketika mereka kembali ke rumah sakit, gejala-gejala aneh muncul dan ia mengingat tanda-tanda itu, tetapi tak ada yang menganggapnya penting. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa meskipun ia hanya seorang anak, ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dan ketika putra miliarder itu sakit, tanda-tanda yang sama kembali. Annisa Putri Utami berkata ia tidak bisa diam kali itu karena ia tidak ingin ada orang lain mati seperti Bagus Santosa. Maka ia bertindak. Ia juga berkata bahwa ia bukan berani karena tidak takut, melainkan berani karena tetap bertindak meski ia takut. Semua orang di ruangan itu mendengarkan tanpa berkedip. Beberapa dokter menitikkan air mata. Yang lain mengangguk mengingat momen dalam karir mereka ketika mungkin pernah melewatkan suara seseorang. Annisa Putri Utami mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari para ahli. Kadang kebenaran datang dari orang kecil yang mudah diabaikan, orang seperti dirinya. Dan ketika ia selesai, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan berlangsung lama. Annisa Putri Utami menunduk menatap sepatunya. Sedikit malu namun juga bangga, karena kata-katanya sampai kepada semua orang. Ia tidak memakai bahasa indah atau penjelasan ilmiah, ia hanya mengatakan kebenaran, dan itu sudah cukup. Sejak saat itu kisahnya bukan lagi sekadar kenangan, melainkan menjadi simbol. Media membagikan video pidatonya, rumah sakit mencetak poster dengan kalimatnya, sekolah kedokteran mulai memakai kasusnya untuk mengajar calon dokter, dan sebuah foto Annisa Putri Utami yang memegang pinset tang penjepit medis tepat pada detik ia menarik parasit dari tenggorokan Raka Wiratama pun mulai tersebar luas. Kisah itu menyebar ke seluruh dunia dan berubah menjadi simbol keberanian sejati serta pentingnya mendengarkan orang-orang dari kota besar hingga desa kecil. Membagikan ceritanya dan melihatnya sebagai bukti bahwa tak seorang pun terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Karena Annisa Putri Utami telah menyelamatkan satu nyawa dan mengubah cara pandang banyak orang. Segera perubahan nyata pun terjadi. Rumah sakit di berbagai negara mulai mencari cara untuk lebih mendengarkan pasien, terutama anak-anak. Kebijakan baru dibuat agar dokter lebih serius menanggapi perkataan pasien muda. Perawat dilatih untuk PK ketika anak mengatakan ada yang tidak beres. Klinik mengembangkan alat bantu agar anak bisa menjelaskan gejala dengan lebih jelas. Bahkan beberapa rumah sakit membentuk tim khusus untuk meninjau kasus ketika kekhawatiran anak tidak selaras dengan hasil medis. Karena perubahan ini bukan hanya tentang Annisa Putri Utami, melainkan gagasan besar bahwa semua suara, sekecil apapun, penting dalam layanan kesehatan. Pidato Annisa Putri Utami dibagikan di konferensi medis, ruang kelas, dan daerah dengan akses kesehatan terbatas, kata-katanya diterjemahkan ke banyak bahasa. Dokter yang tak pernah bertemu dengannya mulai membicarakannya seolah mengenalnya. Dan semuanya bermula karena Annisa Putri Utami menolak diam saat melihat sesuatu yang salah. Ia tak pernah meminta imbalan,
Namun orang-orang terus berterima kasih. Ia mengunjungi rumah sakit ketika dokter memintanya berbicara dengan anak-anak yang sakit, mengingatkan mereka bahwa mereka juga boleh bersuara. Bahwa bertanya itu tidak apa-apa meski awalnya terasa tak didengar, dan bahwa suara mereka penting. Di yayasan yang memakai nama Bagus Santosa, Anissa Putri Utami bekerja dekat dengan para ilmuwan yang meneliti penyakit tropis, membantu mereka menjelaskan hal-hal dengan cara yang bisa dipahami anak-anak, serta bertemu keluarga yang kehilangan orang tercinta karena kondisi serupa, mendengarkan mereka sebagaimana dulu ia ingin didengarkan. Sepanjang semua itu Anissa Putri Utami tetap tenang, baik hati, dan kuat, tidak membiarkan sorotan mengubah dirinya. Karena yang terpenting bukanlah ketenaran, melainkan bahwa kisahnya menolong orang lain dan nama Bagus Santosa dikenang untuk sesuatu yang bermakna. Seiring waktu, sosok Anissa Putri Utami menjadi lebih dari sekadar foto. Ia masuk ke buku medis, program pelatihan, dan kampanye kesehatan global, mengingatkan bahwa mendengarkan adalah salah satu alat paling kuat dalam dunia medis, dan bahwa kunci menyelamatkan nyawa kadang bukan teknologi atau uang, melainkan empati. Anissa Putri Utami menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja dan bahkan seorang anak miskin tanpa pelatihan dapat melihat hal yang terlewat oleh dokter berpengalaman. Ia berani berbicara saat itu sulit dan bertindak saat tak ada yang bergerak. Sehingga kini anak-anak di rumah sakit di seluruh dunia benar-benar didengar. Orang-orang belajar berhenti, mendengarkan, dan percaya. Anissa Putri Utami kehilangan ayahnya, namun menyelamatkan satu nyawa dan dengan itu mengubah masa depan. Suaranya menjadi simbol harapan, dan di rumah sakit manapun ketika seorang anak berkata ada yang salah, akhirnya orang-orang mendengarkan. Kita pun sampai di akhir kisah ini. Terima kasih telah mengikuti sampai selesai. Bagikan pendapatmu di kolom komentar tentang bagian terbaik atau tersulit. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa.